Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita telah dikirimkan utusan yang sangat-sangat kita perlukan dalam hidup ini. Utusan yang menyempurnakan, yang paling sempurna, dan yang tidak ada makhluk yang lebih sempurna darinya. Dialah Nabi kita semua, Nabiya nama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang zaman dulu itu sangat menspesialkan Ramadan. Tapi mereka nggak cuma pengen mendapatkan vibes-nya aja. Mereka nggak cuma rindu sama momen-momen ketika berbuka, momen-momen ketika berburu takjil, momen-momen ketika sahur. Mereka tidak hanya merindukan hal itu, tapi mereka benar-benar membutuhkan semua hal yang ada di dalam Ramadan. Analoginya gini, kayak kita nih anak Asifah kalau mau liburan. Kita itu di sini masih bisa bergembira, masih bisa main, masih bisa ngobrol. Kita juga bisa ngobrol sama orang tua. Tapi kita bakal tetap memilih liburan karena kita lebih difasilitasi untuk itu. Nah, orang zaman dulu juga gitu. Mereka berpikir Ramadan adalah satu bulan penuh yang dikhususkan dan difasilitaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah full. Dan mereka juga nggak main-main ketika urusan menyambut Ramadan. Mereka menyambut Ramadan itu dari 6 bulan sebelum Ramadan datang. Mereka itu berpikir Ramadan adalah bulan untuk mencharger diri kita, untuk mencharge diri kita untuk kehidupan ke depannya. Dan sehingga ketika 6 bulan setelah Lebaran usai, mereka akan kembali antusias untuk menyambut Ramadan lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apa yang udah kita persiapkan untuk Ramadan? Tentunya nggak cuma persiapkan harta dan fisik saja, tapi kita juga harus mempersiapkan rohani kita, mental kita. Kan sayang kalau Ramadan datang kita masih sering berbicara kasar, sholat kita masih belum khusyuk lah. Apalagi kita kalau belum bisa kuat berpuasa, sayang banget pahalanya kan. Banyak loh pahalanya, besar gitu. Jadi Ramadan itu seharusnya kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi tenang, kalian tidak pernah kehilangan momen, tidak pernah kehilangan waktu terbaik untuk memulai. Ketika kalian tahu apa salah kalian, disitulah waktu yang tepat datang. Tapi langsung, nih habis nonton video ini nih, jangan langsung skip ganti yang lain. Dibuka dulu bukunya, dibuka dulu kertasnya. Kalian tulis apa aja dari diri kalian yang kurang. Kalian list. Kalian buat list untuk memperbaiki diri sebelum Ramadan tiba. Ya telat lah. Orang zaman dulu aja mempersiapkan Ramadan dari 6 bulan. Masa kita cuma seminggu? Gak apa-apa. Lakuin aja dulu. Emang kita gak bakal bisa seperti orang yang sudah mempersiapkan Ramadan dari Rajab, dari Sa'ban, atau dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi kita tetap bisa gitu. Setidaknya kita sudah memulai. Dan kalaupun kalian baru nonton video ini ketika Ramadan sudah bergulir, atau kalian baru sadar ketika Ramadan sudah bergulir betapa pentingnya Ramadan itu, nggak apa-apa. Mulai aja dulu. Nggak ada kata telat. Telat itu ketika matahari terbit dari barat, itu baru telat. Kalian niatkan untuk Ramadan tahun depan. Dengan begitu, kalian bisa mendahului bahkan kebiasaan orang zaman dulu yang mempersiapkan Ramadan dari 6 bulan sebelumnya. Kalian mempersiapkan Ramadan dari 1 tahun sebelum Ramadan. Itu sudah bisa menjadi poin plus untuk kalian. Mungkin Ramadan tahun ini kalian bisa mulai dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih memfokuskan lagi sholatnya. Atau kalian bisa mencoba pola hidup sehat di Ramadan ini. Saat itu mahal loh. Tidak bisa dibeli, bahkan hanya bisa kita jaga. Kan makanya kita coba jaga dengan berpuasa. Ada hadisnya kan. Sumu taksihu. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Itu kata Nabi itu. Tapi puasa yang benar juga. Memang benar ada hadis juga yang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Tapi coba kita bedah terlebih dahulu. Orang-orang zaman Nabi dulu, mereka wajar-wajar aja berbuka dengan yang manis-manis. Kehidupan mereka lebih keras, mereka lebih banyak mengandalkan fisik. Mereka juga kalau mau berpergian harus berjalan atau naik onta minimal kan. Kehidupan lebih keras, lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk tubuh. Makanya dianjurkan berbuka dengan gula. Itu untuk mengganti cadangan makanan mereka yang sudah seharian kepake. Dan ketika kita mengkonsumsi makanan lagi, ada hormon yang namanya insulin yang akan memeras sari-sari gula dalam makanan dan minuman kita untuk kembali dijadikan lemak. Dan lemak itu baru bisa kepake ketika kita sedang tidak mengkonsumsi apapun. Sekarang masalahnya ketika kita berbuka juga dengan yang manis-manis, satu kita seharian berpuasa
kerjanya hanya rebahan. Kedua, kita berbuka juga dengan porsi yang banyak, ditambah gorengan, ditambah sahur juga dengan mie, ditambah nasi lagi. Ya bagaimana cadangan makanan kita akan terpakai gitu. Lemak itu cadangan makanan kan. Nah, lemak itu baru kepakai ketika cadangan atau yang kita konsumsi itu sudah habis terbakar, sudah dipakai gitu. Jadi bagaimana cadangan makanan kita kalau mau kepake kalau tubuh kita diem aja? Makanan itu sumber energi kita kan. Nah, sumber energi itu untuk menggerakkan tubuh. Nah, kalau tubuh kita tidak bergerak, sumber energinya nggak kepake. Nah, sama tubuh bakal disimpan tuh jadi cadangan makanan, jadi lemak. Nah, makanya kalau kita mau mengikuti konsep hadis ini, jangan setengah-setengah. Lihat juga hadis yang lain, lihat juga sunnah-sunnah Nabi yang lain. Perbanyak olahraga, ikuti sunnah-sunnah Nabi yang lain juga. Emang benar, kita tiap pergerakan kita tidak mungkin tidak menggunakan energi, tapi olahraga itu akan membantu banyak. Puasa jangan dijadikan alasan. Kalau emang kalian takut batal ketika puasa olahraga, kalian bisa mengganti jam olahraga itu di sore hari. Jadi ketika kalian sudah tidak kuat, tidak lama kan untuk menunggu waktu berbuka. Nah, tapi sekarang ini mungkin materinya lebih ke untuk orang yang berlebih berat badannya. Kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.